Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya enggak? Dari teman-teman Singgasana Moyadan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sahabat teman bintang tamu nih. Ya nanti kita akan bertanya-tanya lah kepada beliau. Siapa sih si beliau? Ya enggak? Siapa sih? Ya siapa sih? Sebetulnya beliau Kopi santai. Ya, jadi kita kopi santai lah. Oke. Perkenalkan nama kita abang aja kali ya manggil ya bang ya. Apa ya enak ya? Apa om atau apa? Mamang aja lah. Mamang. Biasa mamang aja. Oke. Panggil mamang aja ya. Mamang aja. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri ya, nama saya asli nama saya memang dari orang tua namanya Subhan. Tadi mau pakai Muhammad, cuma karena kelakuannya nggak benar-benar, jadi nggak pakai dulu lah. Menurut saya Subhan gitu, umur kayaknya sih nggak enak ngomong umur ya. nggak apa-apa lah ya. Barangkali di sana nanti ada para ya enggak perempuan-perempuan yang minta nomor kontaknya, nanti kita dibawa sini kan dengan maksudnya kan. Umur sih udah tua, cuman jiwa masih muda. Itu aja. Ya. Ya kalau nama udah, apalagi ya? Suban mungkin asal usul Bang Suban itu dari mana? Oh, asal usul ya orang tua lah. Iya, Pasti. Tempatnya dilihatkan di mana ya nggak bisa. Oh iya. Asli itu Jakarta, tinggal di Tanjung Priok, Suasembada Barat 14. Memang dari kecil lahir di Jakarta, Tanjung Priok. Ketika SD itu lalu hijrah ke kampung di daerah Karawang. Nah, di Karawang sempat dalam suasana itu sampai ke SMP. Jadi SD kelas 5 sampai ke SMP itu di daerah Karawang Rengas Dengklok. Kayak cerita Pak Karno, diasingkan. Diculik berarti ya? Iya, ada diculik waktu kecil gitu. Malum lah, apa namanya, keluarga ada sesuatu masalah, jadi kita diasingkan. Jadi saya tuh banyak melihat sosok dari Mang Suban yang luar biasa sih perjalanan beliau kan. Biasa aja. Ya, enggak. Jadi teman-teman di luar sana harus tahu nih, beliau lahir di Karawang dan beliau Lahir di Jakarta. lahir di Jakarta. Karawang, sekarang beliau posisi di Jakarta. Siapa sih Mang Suban ya enggak? Gitu. Dan mungkin perjalanan nih Bang. Perjalanan Mang Suban nih dalam kehidupan ya, sehari-hari. Atau perjalanan apa nih? Ada dua nih, perjalanan dunia atau perjalanan spiritual. apa aja kita mengulik nih, kita mengulik semuanya nih ya enggak, kita mengulik apa aja yang kita bisa kulik supaya teman-teman di luar sana tuh dapat mungkin ada pelajaran di sana. Iya sih. Sebenarnya sih waktu kita di Kerawang itu ya alhamdulillah mah orang tua kan kakek nenek itu ya lumayan lah dari isinya. Jadi beragamannya itu kemungkinan SD sampai 5 di Jakarta di Priok, dipindahkan lalu ke Rengas Dengklok, lalu pindahkan ke Rengas Dengklok sampai SMA sampai SMP itu pendidikan ya lumayan keras. Pendidikan ya tetangga itu dengan semua agama. Lalu SMA pindah, mau SMA itu pindah lagi ke Priok. Nah di sini mulai hancur. Hancur itu Hancur. hancur tuh gimana nih Bang supaya teman-teman tahu. Hancur tuh artinya apa? Kita kan lingkungannya. Namanya soal pengaruh lingkungan. Lingkungan itu seperti kita ini, kalau kita di satu tempat yang wangi, ya kita juga pasti bawa wangi gitu ya. Kalau kita tempatnya yang negatif, ya pasti juga bawa negatif gitu ya baratnya. Kita misalnya gabung sama orang yang dulu, aku bilangnya kalau pedagang biasanya kan ya, kalau kita misalnya pedagang sama minyak wangi kita ikut bawa wangi misalkan seperti itu. Kalau misalnya pedagang ikan kita bawa ikan gitu, sepertinya seperti itu. Ya aneh waktu itu terpengaruh lah yang namanya narkoba. Itu masuk SMA sebenarnya. Pas mau masuk SMA baru mulai situ, awalnya dari band. Dengarnya soalnya nih dari teman-teman termasuk saya sendiri nih, Mang Suban termasuk salah satu
rock and roll. Ya, rock and roll Jakarta Utara. Beliau tuh salah satu musisi lah, hebat dia. Musisi Musisi ya enggak, dalam melodi gitar dia dan aransemen-aransemennya pun beliau juga ada YouTube-nya kalau nggak salah emang ya. Nah, nanti ditaruh di deskripsi ya. deskripsi di Singgasana Medan. Dan teman-teman juga harus tahu nih, Singgasana Medan itu ya enggak adanya di Jakarta Utara. Nah, mudah-mudahan teman-teman Jakarta Utara tetap dukung perjuangan kita kenalkan teman-teman di Jakarta Utara dan siapapun ya kita lestarikan siapapun khususnya. Tapi di luar Jakarta pun Jakarta Selatan, Jakarta sampai Jabodetabek, mungkin sampai luar negeri bro. Karena ada juga namanya di Dubai itu ya enggak. Mungkin dia bisa ya nggak akan berkomentar nanti di Singgasana Medan. Jadi kita balik lagi tentang real dari Mang Suban nih, rock and roll. Kalau cerita kan mungkin dari subuh sampai maghrib lagi kayak cerita ini. Kita nih Bikin simpel aja ya. kebetulan studio saya nih Singgasana kurang gede mah, harus heboh kasur gini kita tiduran nih enggak. Boleh lah sesingkat atau Iya sebenarnya sih perjalanan musik ya bahas. Ya, sebenarnya sih semenjak SMP aja itu udah senang di musik. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai ranah pindahnya musik itu mulai yang lebih parahnya ketika udah masuk SMA. Udah mulai supportnya gede di situ. Dari zaman SMA itu sering ikut festival. Malah belajar gitar tuh dari SMP sebenarnya belajar gitar. Hanya tuh senang gitar dan vokal. Dibikin simpel aja ceritanya ya. Bikin simpel ya. Kebanyakan nanti sampai subuh ini. Bisa kopi habis 3 gelas, 4 gelas ini. Jadi kita SMP, SMA itu udah mulai di musik. Ya pengaruh lah yang namanya masih muda, jiwa muda, hawa nafsu masih gede, keinginan yang pengen angan-angan semua itu banyak. Ya pengaruh lah yang namanya narkoba, terutama minuman waktu itu. Miras, kalau orang memang kan miras, minuman keras. Ya miras lari ke stone, waktu itu namanya stone atau ganja ya. Hal ini nggak apa-apa diomongin di sini. apa bebas. Ini namanya pengalaman hidup ya. Ganja mulai sampai ke ranah ke Kutau, dari itu sabu-sabu. Itu lama misalnya. Perjalanan musik banyak ikut festival, banyak ikut pegelaran sampai ke ranah ikut musikalisasi puisi di IKJ waktu itu. Karena bawaan dari Dinas Kebudayaan Jakarta Utara waktu itu gitu. Dan memang perjalanan itu dari musikalisasi puisi di situ mulai tuh musik saya yang tadinya genrenya grunge, rock, grunge, alternatif, pindahlah genrenya ke religi semenjak dimusikalisasi puisi waktu itu. Mulai itu hijrah itu ketika sudah berumur 30-an. Karena memang kalau kita menceritakan narkoba, saya perjalanan narkoba sangat-sangat menyedihkan. Kalau diceritain juga serem masih serem. Dibilangnya serem kenapa? Karena memang menurut saya pribadi sendiri, bukan menurut orang lain, saya memang pribadi sendiri itu sangat-sangat parah. Bayangin dari minum, doyan stone, sampai ke Kutau, teman-teman personil band itu semua banyak yang meninggal dari Kutau. Nah, yang pulang lah. Akhirnya saya hijrah. Semenjak teman-teman banyak yang pulang, akhirnya saya hijrah. Kenapa bisa hijrah? Karena saya ngalamin ketika musimnya itu sabu-sabu tahun 1995 6 sampai 7. Nah di situ mulai aneh itu yang namanya sabu tahu sendiri kan,
gimana reaksinya. Perjalanan zaman ini ya, zaman jahiliyah ini. Reaksi ke anehnya itu, aneh ngalamin yang namanya penyakit itu sebelah badan itu mati. Kalau kita masih stroke ringan lah ya, bilangnya stroke ringan. Jadi stroke ringan itu saya ngalamin mati itu, kalau dibilang kalau kata sekarang mati suri lah bilangnya ya. Mati suri itu dibilangnya lebih dari 3 kali atau 4 kali perjalanan mati suri ya. Ya banyak orang juga tahu lah menceritakan tentang mati suri, banyak ya pengalaman itu. Kita bikin simpel aja lah. Hakikat mati suri apa? Oke, ternyata mati suri itu saya itu dibawa flashback ke masa-masa mulai zaman masih mulai balik sampai nakal-nakalnya saya, sampai narkoba-narkobanya, sampai titik terakhir saya itu masuk lagi ke bandar. Dan Allah memperlihatkan semua itu, perjalanan itu memang sungguh sangat dahsyat dan tidak bisa saya ungkapkan di sini karena panjang perjalanan ini. Baik. Jadi memang alhamdulillahnya waktu saya berhenti narkoba itu tahun 1999. Ingat, waktu itu mau Ramadan. Saya neken diri saya sendiri, saya komitmen sama diri saya sendiri. Itu untuk awal ya. Karena memang sangat sulit waktu itu. Lingkungan tahu sendiri kan Priuk. Apalagi bakti. Angker Bakti, batas betul angker. Bagian kita nggak angker, setiap gang itu pasti semua pakai di jalan. Nggak ada nih zaman sekarang. Sekarang beda sama zaman dulu. Jauh sekali. Kalau sekarang karena hukum undang-undangan sangat lebih berketat ya mungkin ya. Kalau dulu itu makan narkoba itu seenaknya aja di jalan. Mau minum kayak mau ngetek, mau ganja, paling ganja bebas aja. Udah kayak Texas. Dan memang alhamdulillahnya tahun 99 waktu saya diperjalankan lewat ya mati suri waktu bilangnya mungkin ya awalan ya itu kuasa Allah. Yang saya rasa itu mati suri itu ya saya terpisah dari raga lah intinya mah gitu. Dan saya berusaha untuk kembali ke raga susah dan balik lagi keluar masuk lagi sampai alhamdulillah bisa menempatkan diri pada raga sendiri. Alhamdulillahnya waktu Ramadan itu saya itu berkomitmen ya Allah. Memang ini karena ke agama ya. Saya komitmen waktu itu sama Allah, ya Allah, kalau memang hamba ini ibaratnya pasar gitu, hamba yang kotor ini dikasih kekuatan bila mana hamba ini dalam Ramadan ini saya mau ngelakuin puasa Ramadan sampai full, saya minta supaya narkoba jenisnya apapun dari zaman sekarang sampai masa ke depan, jenisnya apapun saya bilang minta jangan dikasih sedikit pun ke saya. Rasa itu paling utama saya bilang waktu itu. Kalau memang engkau selalu memperhatikan aku ibaratnya dengan cara yang tadi itu mati suri, maka aku minta itu kepada Allah. Sehari 2 hari itu puasa, emang berat bangun situ tahu sendiri lah tadinya jarang-jarang puasa, kadang puasa kadang sholat kadang enggak. Saya tahu sendiri ya, jalan mudah. Alhamdulillahnya ketika sesudah lebaran saya coba anak-anak suruh kumpul pakai loh, selalu mau pakai apa kita kumpul. Di depan mata itu ada 3 jenis, ganja, etep, sama-sama. Ya alhamdulillah saya nggak tertarik sedikit tuh, nggak ada rasa. Alhamdulillah saya bilang ya Allah syukur alhamdulillah. Dan besok lagi begitu lagi saya sengaja ikut nimbrung pada mereka, pengen tahu gitu benar nggak nih Rock gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu saya nggak ada rasa sama sekali sampai sekarang, dari 99 sampai 2023 ya. Kalau bisa seterusnya jangan sampai ya sedikit pun namanya narkoba. Ini mah kiat-kiat buat teman-teman semua nih ya. Kalau Bang Edan belum ada tersimpan. Oh ya bikin ya. Buat teman-teman yang di luar sana nih. Iya, buat Bang Edan sebenarnya sih kalau pengen ngerubah diri itu cuma satu-satunya cara kita minta terus pada dia, sebenarnya itu doang gitu. Cuman komitmen gitu. Maka kalau misal kita mau terus berusaha, mau terus minta, nah anugerah itu akan Allah kasih, yaitu rasa itu saya hilang. Ya berarti kan ibaratnya perjuangan ya, perjuangan jatuh bangun gitu ibarat. Tapi sampai sekarang alhamdulillah Allah nggak kasih hal seperti itu.
Dari 99 ya lumayan perjalanan itu. Kiat untuk teman-teman cuman itu doang sih sebenarnya sih, komitmen sama diri sendiri gitu. Karena memang narkoba itu jolim sama diri sendiri dan bisa jolim juga sama orang lain gitu. Penyakit itu penyakit di dalam diri itu. Bukan apa-apa kalau sekarang kita nggak apa-apa enak sehat. Entah kalau umur 50, 60 terasa itu di situ. Ya banyak efek-efeknya lah narkoba. Banyak sekali efeknya. Kalau saya ceritain di sini ya banyak juga. Ganja apa efeknya, minuman apa efeknya, sabu-sabu apa efeknya, banyak. Tuh jenis narkoba saya paling seneng sabu tuh. Nyala bubur ya. Tiap pagi tuh saya mas. Enggak. Oh, jadi saya bilang teman-teman kalau bisa pagi-pagi makan bubur. Ya, apalagi bubur tetangga tuh ya, bubur tetangga bukan ini emang ya. Apalagi lebih enak lagi buburnya diutangin ya. Oke, Bang, saya mau nanya lagi nih, Bang, ya kan banyak kan dari ya masa kelam Bang Suban nih ya. Yang saya tertarik ini dari maaf ya, Bang, dari dunia hitam dan dunia titik di mana titik itu menjadi putih itu. Ya, itu kan ada Tuhan membuka jalan seseorang ya. Iya. Nah, tapi di saat Bang jadi rock and roll dari musik, Nah, mau cerita ke situ. Jadi kalau misalnya rock and roll zaman narkoba memang saya pengalaman di musik itu banyak gagalnya gitu. Banyak gagalnya gitu. Beberapa kali masukin label-label banyak gagalnya ketika rubah sesuatu. Momen yang kita rubah konsepnya semua, cara bermusik, cara bergrup, cara solo atau gimana gitu intinya gitu ya, kita akhirnya dirubah semua konsep ya alhamdulillah, walaupun memang nggak sampai setenar seperti musisi-musisi lain gitu ya gitu. Seenggaknya kepuasan diri itu ada gitu. Bermusik itu ternyata bermusik itu bukan sifatnya untuk komersil juga sih ternyata gitu. Memang kejiwaan musik itu berarti ada tertanam gitu di dalam diri itu. Oh ternyata akhirnya lariin musik saya itu ke religi. Dan musik-musik biasa juga ada, masih ada. Cuma memang mungkin karangan-karangan atau cipta-ciptaan yang sebelum-sebelumnya kemungkinan ada unsur narkoba, kemungkinan ada juga enggak, karena kita kan nggak tahu. Ibaratnya udah kena virus lah kalau yang kalimat-kalimat yang lain. Jadi sekarang udah larinya ke religi. Gue mau nanya nih, Bang, tentang religi, musik religi. Apa sudah ada album, atau lagu yang sudah dibikin? Sebenarnya sih banyak religi itu single, banyak sih. Single. Banyak single nggak bikin album karena keterbatasan personil ya. Memang kayak saya kan solo karir ibaratnya, kalau bisa kita kumpul lagi ya harus nyari lagi, kita harus nyatuin lagi band gitu kan, lumayan susah nyatuin hati dalam satu kelompok. Kita nyatuin hati itu susah, hati mau pikiran harus sejalan, itu yang repot gitu lah. Di mana titik Bang Suban nih dari titik hitam menjadi putih? Ada nggak seseorang atau figur nih yang setiap saat pasti mendukung Bang Suban sampai saat ini gitu? Oh gitu ya. Figur seseorang yang dukung terus dukung sampai Bang Suban akhirnya ke dunia. Maaf nih Bang ya, nanya tentang religi, oke, seperti agama ya, gitu. Kita bukan ngebahas agama nih, tapi bagaimana di titik hitam itu menjadi putih. Pasti ada seseorang atau siapapun itu mendukung, pasti support pada seseorang itu. Support sih banyak ya, support itu. Memang ada beberapa teman atau sahabat, bahkan ya yang tadinya kekasih menjadi cinta gitu ya. Jadi nikah lah. Oh iya. Yang paling utama ya support ya bini lah paling utama. Kalau sekarang bini, kalau dulu masih pacaran. Jadi di luar sana nih ya enggak. Ya enggak. Tadi kan udah ada keterangan itu ya enggak. Nih, tapi saya sering dengar dari teman-teman nih ya enggak, bahwa Bang Suban itu apa ya? Agama ya, Mang ya. Ya. Agama. Kita nggak bahas agama. Artinya cepat mempelajari suatu agama gitu. Gitu.
Karena memang kemauan sih, penasaran mau agama itu. Kan penasarannya karena apa? Ya walaupun tidak sehebat orang yang ahli ilmu gitu, ahli yakin gitu. Ya seenggaknya kita mau mempelajari aja. Memang ada kemauan kuat hal seperti itu. Dan itu memang kita juga nggak mengakuin kemauan itu, memang kemauan Allah juga maunya gitu. Bahwa gue itu harus belajar. Ya ikut-ikut ngaji majelis taklim, ikut-ikut ngaji majelis zikir gitu. Waktu tahun 99 sampai 2006 itu masih ikut. 2006, 2007 sampai 2010 tuh masih ikut semua. Masih ikut majelis taklim, majelis zikir, majelis taklim, majelis zikir masih. Itu pembenahan lumayan lama, pembenahan diri itu lumayan lama. Ya, kalau musik, kalau kita ceritakan musik, beberapa perjalanan musik, ya alhamdulillah perjalanan musik di kampus-kampus waktu tahun 97-98 sering main-main manggung, sering-sering ke festival atau bahkan di acara 17-an juga sering, apalagi di Priok kan acara 17-an pensi anak-anak sekolah sering juga gitu. Terus di gelanggang remaja juga sering ikut. Karena kalau ikut-ikut kayak gitu-gitu, ntar ada selingan musikalisasi puisi, gitu aja. Di sastra, bagian sastra di IKJ. Kalau gue sih tertariknya itu dari orang apa mas ya, dari dunia kelam gitu ya, dari benar-benar dunia hitam ya, putih ya, banyak orang bilang seperti itulah ya. Nah, suka religi ya, sedikitnya duduk-duduk di majelis tadi ya. Ya itu bilang, ya. pembenahannya gitu memang. Jadi kalau misalnya kita kalau untuk orang untuk diri sendiri nggak mungkin, kita harus ada wasilah. Ada wasilah seperti tadi majelis taklim, majelis zikir, kita belajar terus. Lama ada pembenahan diri. Jadi ada pembimbingan lah ibaratnya gitu. Jadi untuk teman-teman di sana jangan pernah takut untuk mencoba, terus berusaha untuk merubah, bahwa ada di belakang kita yang mendukung, yang sayang kepada kita tuh Ya, memang ya, yang pasti ingin kita banggakan lah intinya seperti itu. Satu motivasi buat saya itu ya seorang guru sih sebenarnya sih, seorang guru. Waktu itu memang saya ketemu seorang guru yang sangat unik dan sulit untuk dipublikasikan. Ibaratnya beliau itu memang tinggalnya di hutan, nah di daerah lembab lah. Pas setelah Bang Suban itu Hijrah ya, hijrah ketemu di situ karena waktu 2004 kan hijrah itu 1999, ketika masuk 2004 baru ketemu di situ tuh yang namanya guru yang benar-benar mengerti, memahami baik secara zahir maupun batin. Nah, ini guru yang ini nih yang repot, yang sulit ditemui nih. Karena memang waktu itu aneh sebenarnya sih jalan-jalan, waktu itu nggak mikiran nyari guru, nggak bikin apa, mungkin karena udah memang kudratnya Allah ya, udah memang ketentuannya dia. Jalan-jalan, pengen liburan, ibaratnya liburan sekolah, ya kayak kita ikut-ikutan aja sama anak sekolah liburan gitu, naik motor rame-rame ke Bogor. Jadi ke Bogor itu kami itu ngobrol-ngobrol di suatu tempat, akhirnya ada teman seorang ini diceritakan seperti ini saya nggak bisa menceritakan banyak. Kalau pemikiran saya ya udahlah, namanya kita silaturahmi, mumpung ada di gunung sekalian main gitu kan, silaturahmi gitu. Akhirnya ketemu lah beliau gitu. Mulai di situ 2004 terus 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 2020. Pembimbingan dia itu secara spiritualnya memang rahasia di atas rahasia, repot urusannya gitu. Artinya kalau beliau itu bukan membimbing secara ilmu yakin ya gitu. Pembimbingan dia itu langsung ke ranah akul yakin. Masalah bahasanya repot gitu. Bahasanya pakai filosofi, kalau bahasa sekarang siloka gitu, bahasanya seperti itu gitu. Kan dikajinya kan berat. Kalau akhirnya kan enak dipelajarin fikih ya kan, tentang fikih, tentang tauhid gitu kan, tentang ilmu tasawuf. Kalau kita kan yang jadi masalah
langsung ke ilmu ranah yang tinggi ini nih, keyakinan ini yang digali nih, yang pertama nih, yang ketiga ini nih, itu yang repot. Ya memang perjalanan 2004 sampai 2020 gimana berapa tahun hitungannya, sulit man, benar gitu. Ya kalau misalnya kita contohkan gitu, bahasa filosofi atau bahasa kias atau bahasa balago atau dibilang bahasa siloka bahasa kitanya gitu ya, kan dicernanya kan orang ahli balago gitu, orang ilmu mantek, susah untuk menanya gitu. Gua nggak bisa ngomong nih ya. Gua juga belum ngerti sampai sana ya nggak. Tapi di mana itu ada titik pasti bisa dimulai intinya. Jadi teman-teman di luar sana apapun lah ya, Tuhan itu, kalau gue sih selalu bilang Tuhan itu ada dan Tuhan itu tahu. Kita kan juga diciptakan oleh. Jadi ayo kita keluar dari zona-zona yang dimana memang merugikan kita. Ini salah satu pengalaman dari Mas Subhan nih. Memang kita sahabat kita kan itu sampai beliau ketemu titik guru ya kan, di mana beliau dibimbing sampai saat ini. Dan memang ya saya salut lah sama beliau di luar sana ya. Sampai di sini pun saya salut. Mungkin sedikit ya apa ya, mungkin apa ya bahasanya ya, Jalan musik dari jalan musik sampai ke ranah spiritual mana ya. Kalau memang tahap-tahap untuk awal sih aneh, memang waktu itu sukanya itu sholawat. Semenjak hijrah itu aneh sukanya sholawat, dan dari perjalanan sholawat itu ya akhirnya aneh memahami segala tentang ilmu yang namanya Islam, iman, ihsan gitu. Bukan kita berarti apa namanya mengerti atau merasa bisa gitu, tapi dan sekarang pun masih belajar sebenarnya gitu sampai mencapai ke ihsan ini gitu. Memang pelajaran itu harus ada guru, kalau tanpa guru repot urusannya. Ya bagusnya sih benar kata sepuh ya gitu, enak ngajinya itu torekot ngaji enak gitu, lebih cepet. Ya makanya juga dulu lagi 99 itu mau diawalin apa, cara pengenalan diri dan akan mengenal rohnya gitu kan, ibaratnya kalau kata orang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya kan, waktu 99 waktu itu. Ya aneh berprinsip ya lewat siapa lagi kalau bukan lewat sholawat waktu itu gitu. Ya aneh akhirnya dapat ijazah sholawat dari guru ngaji. Ijazah sholawat itu yang dipraktekin, ya alhamdulillah gitu, mulai ada perubahan, naik sampai ke masuk ke ranah perjalanan toreko. Banyak sih perjalanan itu ya, sampai sekarang juga masih belajar, bukan berarti bisa gitu. Karena kan yang sulit itu pengalamannya itu gitu, yang dicari pengalaman tapi bukan pembelajaran gampang, teori mah gampang teori mah gampang, ngomong mah gampang ngejalaninnya ini yang sulit itu. Jadi kesimpulan dari perjalanan Subhan itu ya nggak sampai di mana bisa menemukan keyakinan penuh atas Tuhan ya Bang. Ya. Gitu. Apa gitu, Tuhan bahwa kita tuh diperhatikan dan kita pasti banyak dibutuhkan oleh manusia, keluarga, teman-teman gitu. Kalau untuk perjalanan mengenal waktu itu aneh prinsipnya cuma satu sih, ibaratnya kalau kayak kita mah taubat lah ya paling utama ya, taubat dan dosa itu harus diakui terus menerus. Sampai sekarang pun kita masih tetap harus ngakuin, yang lain nggak boleh diakui, cuma dosa aja yang harus diakui. Akhirnya saya tobat terus istighfar, terus minta ampunan, lama-lama naik ke mau bebenah diri. Apa nih kekurangan saya nih, apakah amarah saya, ego saya,
atau emosi saya yang membuat jolim terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain tuh yang saya selalu itu yang selalu sampai sekarang saya kaji. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jauhi narkoba. Kalau narkoba itu nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada. Nah, tadi kita banyak belajar sama Bang Suban yang belum dimulai jangan dimulai. Yang udah dimulai kalau bisa berhenti. Ini yang kayak gua nih, yang gua sarapan bubur. Mohon maaf nih, nggak ada menyinggung, nggak ada memojokkan, nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena singgah sana mulai dari itu ya kita apa ya, kita berbagilah, berbagi dalam pergaulannya, dalam kepribadiannya, dalam religi atau keagamaan siapapun nanti bintang tamunya, siapapun nanti yang duduk di sini, yang tidak ada masuk menyinggung siapapun, tidak ada gitu. Dan kita memang taat hukum karena hidup itu ada aturan, apalagi kita di negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih nih Mas Suban sudah hadir di studio Singgasana Bung Medan nih ya enggak. Ya sebelumnya juga mohon maaf gitu kalau ada kata-kata yang salah. Ya saya juga sama belajar, bukan berarti kita pengalaman itu yang orang pintar juga ya kan, belum tentu. Belajar itu dari hidup sampai ke liang lahat harus terus belajar gitu namanya. Ngaji, dikaji, diaji, dan dijalanin. Jadi nanti kita undang lagi Mang Suban kapan ya enggak. Makanya komennya banyak. Iya, banyak ini komennya. Beliau pun punya YouTube masih juga. masih banyak. Perjalanan itu cuma panjang kalau saya ceritain gitu. Tapi di YouTube Mang Suban juga udah masuk. Ada gitu, cuman musik aja. Musik aja nih. Ada ya. Religi, ada biasa. Nah, itu kan kita supaya tahu seharian beliau sampai beliau punya majelis ya, pemimpin majelis ya, Mang ya. Enggak sih majelisnya. Udah nggak ada. Tapi itu ada jejaknya, kita dukung kegiatan beliau, aktivitas beliau. Ya, jangan lupa dukungannya untuk teman-teman Jakarta Utara, Jakarta Barat, Selatan, semualah Indonesia, bahkan se-Nusantara pada intinya sampai ke luar negeri. Ya, yang ada di manapun lah, teman-teman Singgasana Medan tetap dukung, tetap bantu subscribe-nya di sini, ya, perjuangan kita di sini. Mungkin terima kasih sekali lagi nih Mas Suban nih. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Ya, itu aja mungkin dari saya. Ya, enggak. Oke, nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa pada hari dan jam berikutnya. Terima kasih.